Ketemu lagi teman-teman kopi. Ya, hari ini saya sedang melihat-lihat kebun punya teman yang ternyata sistem penanamannya berbeda ya, teman-teman. Sistem penanamannya berbeda. Nanti coba kita tanya penanaman seperti apa kok modelnya kayak gini. Jadi jarak tanam jarak tanamnya itu berbeda dengan kebun yang punya saya. Iya. Coba nanti kita tanyakan lebih lanjut kelemahan dan kelebihannya itu akan seperti apa. Terus tonton terus video kita, teman-teman. Lagi meduli suket apa, Pak? Harus meduli suket. Iya, matun. Matun, terus disemprot, semprot Herbi, rumput, iya. herbisida. Oke, Memang semprot rumputnya nggak apa, Pak? nganggo khusus nganggo kopi, Khusus nggak kopi. iya khusus kopi. Ini Oh iya ya, nganggo sing 12, akhirnya sendet godongnya, akhirnya nganggo sing khusus khusus kopi. kopi. Ya, khusus kopi cuman nih madan dihindari sebelum semprot terus di apa? Ya, biak. Biak, biak, itu biak. Kelihatannya nggak begitu anu ya, Pak. Nggak begitu apa namanya pengaruh di kopi ini ya. Ya, Sukete. kalau ya memang untuk diamankan, kalau diamankan supaya kita fokus ke rumput, jadi tanaman yang harapannya tidak kita semprot itu dihindari, ya lumayan mengurangi stres karena racun rumput. Iya benar, Pak. Pertumbuhannya tetap Berarti ora ya, sembarang anu ya, ora sembarang herbisida nggo gawe nyemprot ya, sekitaran kopi ya. lebih aman sih di sistemik. Kalau yang Sistemik kontak itu kena daun langsung kebakar. langsung bakar. Ya, kalau sistemik kalau asal nggak kena pucuk dia tetap tumbuh, tapi kena pucuk biasanya lama, dia akan menguning dulu, nanti tumbuh lagi agak lama. Tapi sebaiknya sih kalau masih bisa manual dengan disiangi pakai Pakai cabutisida. ya sabut hida, pakai cangkul atau pensel kayul, lebih malah Lebih bagus, lebih bagus ya sekaligus untuk menyemburkan tanah. tanah ya. Iya. Ini baru dikasih pupuk malah, dari tanam baru dikasih pupuk kemarin, sudah 1 tahun lebih Baru baru satu kali pemupukan dikasih berarti. pupuk. Iya, sisanya untuk perawatan kemarin karena ini kopinya numpang di tanaman cabai rawit. Cabai rawit. Oh ini bekas cabai rawit ini. Bekas cabai rawit baru sekitar 2 bulan kemarin, 2 bulan. berapa 3 bulan ya. Terus ini kok agak beda, nanamnya agak beda, Pak. Agak beda. Saya lihat di beberapa kebun itu tanamannya ini sistem tanaman seperti apa ini kok Ya, seperti ini? kita sedang mencoba menanam dengan sistem yang berbeda dari yang biasanya. Kalau biasanya 2,5 kali 3 meter atau lebih yang lain, tapi ini kita coba sekitar jarak bedeng, jarak tanam, jarak bedeng Jarak itu bedeng 5 meter, 5 meter, 5 6 meter. meter lah ya. Berarti Seperempat dari meter juga, tapi jarak tanam dalam satu garis ini sekitar 1 meter, 1 meter lebih sedikit. berarti jarak jarak ini sampai jarak tanam sana nggih. Jarak baris. Jarak Jarak baris 5 meter, Pak. 5 meter, 5 meter kurang lebihnya. jarak tanam 5 antar meter. baris itu hanya 1 meter. Terus Bahkan jarak tanam dari pohon ke pohon. Pohon ini ke pohon ini berapa, Pak? 1 meter. 1 meter. Ada yang kurang 1 meter. Ada yang kurang. ini sengaja dibuat 1 meter karena nanti ini dibiarkan tumbuh tinggi,
Jadi cara ini kalau sudah nggak produktif nanti kita pangkas, potong atau batang langsung. batang. Jadi nggak melakukan pemangkasan atau pemilihan sama sekali, namun kita mengandalkan ranting atau tangkai utama sebagai produktivitas tanpa kita bentuk menjadi cabang-cabang. Iya. Berarti kalau sudah tidak produktif langsung pangkas habis, dipotong dan ini dicampur sekalian nanti merawat dan ditanami sayur-sayuran yang lain. Wortel, gitu ya. Terus ini masih bisa ditanami tanaman yang lain ya Pak? Masih. Ini kan jaraknya lebar. Lebar ya? Lebar, namun masuk bibitnya juga banyak karena jarak tanamnya relatif lebih pendek. Beda dengan yang melakukan dibentuk atau dipangkas menggunakan perbanyakan cabang. Iya betul. Jadi teman-teman, ini kenapa dibuat jarak kayak gini? Artinya petani ini masih bisa menanam holti yang lain. Bisa kubis, cabai, mungkin kentang, mungkin yang lainnya. Tapi di umur tertentu ya teman-teman ya. Di umur tertentu ya Pak. Mungkin sudah di umur 3 tahun ke atas mungkin sudah tidak bisa ditanami ya. Ini kan baru 1 tahun lebih, kemungkinan 1 tahun lagi atau 2 tahun dari usia tanam ini sudah produksi. Iya. Sudah produksi, jadi ranting atau tangkainya sudah melebar. Melebar. Ini gedangnya sudah sempit sehingga tidak bisa ditanami yang lain. Nanti setelah pangkas bisa cangkul sekaligus merawat batang kopinya agar muncul tunas baru nanti ya bisa berbuah lagi setelah ada tunas yang baru. Ya. Ini lajurnya ke arah mana Pak? Utara selatan. Kenapa pakai utara selatan Pak? Ini menurut dari yang sudah berpengalaman, kenapa saya ambil ke arah utara selatan ini agar sinyal matahari itu terkena semua dari sisi timur ke sisi barat ya. Jadi kalau kita barisannya ke timur ke barat, nanti di salah satu sisi ada yang kalah terkena sinar matahari. Artinya lajur juga sudah harus dipikirkan ya Pak? Iya, betul. Gitu. Terus mohon maaf Pak, ini kelebihannya penanaman menggunakan sistem pagar itu apa kira-kira Pak? Satu barisan saya kira lebih mudah untuk ditata, kemudian perawatannya karena jarak antar tanaman itu tidak terlalu lebar sehingga habis misalnya penyiangan yang ini nanti tinggal sebelahnya, jadi saling berkaitan atau bisa langsung saja disiangi satu lajur nanti tinggal sebelahnya. Kalau yang jaraknya 3 meter 2,5 meter biasanya paling dilingkari, nanti pindah lagi. Nah, ini cukup satu lajur dan untuk penyemprotan lebih mudah. Iya. Coba Pak ditunjukkan kemarin yang katanya salah penggunaan herbisida atau apa ya? Oh ya, ada di sebelah sana. Herbisida penggunaan herbisida semprot penuh termasuk sampahnya juga. Kalau yang ini kan nanti kita semprot bagian buntutnya saja. Nah, ini yang kena herbisida. Ini yang salah penggunaan herbisida. Iya. Jadi antara rumput dan tanamannya itu kita semprot semua. Meskipun tidak mati, dia akan cenderung berhenti tunasnya. Kemudian nanti tumbuh tunas lagi. Pupusnya terhenti ya Pak kelihatannya Pak? Berhenti. Ini kan kosong. Nah, meskipun kosong ini tidak mati, nanti akan tumbuh tunas baru. Cuman ini harus berhenti lama ya, paling tidak 2-3 bulan baru bisa pulih kembali ya.
Ini yang penggunaan benar menggunakan herbisida, cuman sekali lagi ini sebetulnya tidak dianjurkan ya teman-teman, tidak dianjurkan penggunaan herbisida. Ini yang pas, penggunaan herbisida yang pas, artinya dia tidak melukai kopi, tapi yang sebelah sini ini penggunaan herbisida yang kurang pas, kurang pas. Nah, mohon maaf kita tidak menyebutkan merek. Nah, terus kemudian ini sebelah sini sudah bersih kok, sebelah sini masih apa namanya, masih banyak suket rumput-rumput yang liar kayak gini. Ini karena sudah dipakai cabutisida. Ya, pakai cabutisida. Artinya sudah dicabut. Hanya dibahas, Pasang di sana. dibahas untuk mengamankan tanaman. Dibahas untuk menanamkan tanaman. Tanpa dicabut, dibahas. Kalau yang ini kok semua tanamannya sama rumputnya. Kenapa ini apa? Ini kemarin sudah habis disemprot sudah maju. Kumpulkan dibakar. Ini tempat pembakaran nih. Kalau yang itu belum ditanami ya belum disemprot ya belum di apa-apakan ini. Kata-kata buat hari ini buat teman-teman kopi yang ada di Indonesia itu apa kira-kira Pak? Quotes-nya Pak? Jangan lupa menanam kalau kita ingin hasilnya. Luar biasa. Jangan lupa menanam kalau kita ingin memetik. Nah, kecuali met ndekani tangga nih. Gitu ya teman-teman kopi. Review kita hari ini kita sudah menggali beberapa informasi untuk penanaman kopi yang agak berbeda, ini sistem pagar, dan informasinya sistem pagar ini dipakai di Brazil sana, cuman ini coba diterapkan di Indonesia. Semoga berhasil Pak, tetap semangat, jangan lupa ngopi. Matur nuwun, assalamualaikum.